Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai siklus ekonomi. Seperti biasa, kita mulai dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perekonomian yang ideal adalah perekonomian yang cenderung terus tumbuh tanpa ada penurunan. Jadi, dalam suatu negara, sebuah ekonomi dikatakan baik kalau tidak ada penurunan. Indikasi dari sebuah pertumbuhan ekonomi atau ekonomi yang meningkat adalah terjadinya stabilitas ekonomi. Artinya di stabilitas ekonomi ini akan mendukung pertumbuhan, di mana dalam pertumbuhan ekonomi ini maksudnya adanya pembangunan akan meningkat. Dengan apa? Banyaknya pembangunan, baik pembangunan yang bersifat komersial maupun pembangunan yang bersifat non-komersial, seperti adanya pembangunan perumahan, sekolah, gedung-gedung atau gedung pemerintahan, dan banyak orang yang terlibat di dalam kegiatan perekonomian. Selain itu, tentunya selain stabilitas ekonomi, yang mendukung satu perekonomian itu meningkat adalah rendahnya tingkat pengangguran. Selain rendahnya tingkat pengangguran, juga meningkat seiring dengan rendahnya tingkat inflasi. Jadi ada indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa sebuah perekonomian sebuah negara itu pada kenyataannya, siklus perekonomian suatu negara itu mengalami naik dan turun. Biasanya indikator ini dilihat dari nilai GDP-nya. Jika GDP itu meningkat dari tahun sebelumnya atau dari tahun yang sudah ditetapkan, maka dia mengalami pertumbuhan. Sebaliknya, kalau dia bernilai lebih kecil atau negatif, maka dia mengalami penurunan. Kalau misalnya dia tidak meningkat ataupun tidak turun, maka dia mengalami stagnan. Jadi setiap negara pasti akan mengalami peningkatan maupun penurunan ataupun tetap pertumbuhan ekonominya. Nah, yang disebut dengan siklus ekonomi itu adalah kondisi pasang surut dari perkembangan atau perekonomian suatu negara. Siklus ekonomi terdiri dari empat tahapan. Yang pertama adalah ekspansi, yang kedua peak, yang ketiga resesi, dan yang keempat adalah trough. Nah, ekspansi sendiri adalah gerakan menaik atau perekonomian yang cenderung menaik yang terjadi selama minimal 2 kali triwulan gitu. Nah, pada fase ekspansi ini, perekonomian satu negara cenderung meningkat. Jadi tidak terus dalam setiap bulannya mengalami peningkatan, seminimalnya adalah 2 kali triwulan. Selanjutnya adalah peak. Peak atau kita di dalam bahasa Inggris disebut titik kulminasi adalah titik tertinggi yang dicapai dalam perekonomian. Titik ini adalah kondisi ketika sebelum terjadinya penurunan, maka ini yang disebut dengan titik kulminasi atau titik tertinggi atau peak. Resesi merupakan kondisi di mana perekonomian mengalami penurunan. Jadi
ketika setelah terjadi peak, maka ketika perekonomian itu mengalami slowdown atau penurunan, maka itu yang disebut dengan kondisi resesi atau juga disebut dengan downturn atau disebut dengan kondisi yang sedang menurun. True merupakan titik nadir atau titik terendah dari kondisi perekonomian di mana setelah mengalami resesi berturut-turut sampai akan adanya titik ekspansi kembali gitu. Jadi true itu adalah titik terendah atau titik nadir dalam sebuah perekonomian. Gerakan satu siklus ekonomi terjadi dari satu titik kulminasi ke titik kulminasi lainnya. Misalkan dari satu true ke true lainnya atau dari satu peak ke peak lainnya. Itu yang disebut dengan satu siklus ekonomi. Nah, selain istilah peak, ekspansi, resesi, dan true, ada dua istilah lainnya yaitu boom dan depresi. Boom adalah kondisi di mana peak tertinggi ketika kita membandingkan antara siklus ekonomi satu dengan siklus ekonomi lainnya. Dan sebaliknya, depresi adalah kondisi true terendah antara siklus ekonomi satu dengan siklus ekonomi lainnya. Durasi dari siklus ekonomi itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kitchen cycle, yang kedua itu ada juggler cycle, dan yang ketiga adalah chondritic cycle. Kitchen cycle adalah siklus ekonomi jangka pendek di mana lamanya adalah tidak lebih dari 40 bulan. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi kitchen cycle ini ada dua, yaitu pengaruh alamiah dan pengaruh dari adat istiadat. Pengaruh alamiah dari siklus ekonomi antara lain karena iklim, curah hujan, kemudian angin atau gelombang laut. Nah, kenapa ini bisa menyebabkan terjadinya siklus ekonomi? Karena misalkan curah hujan itu bisa mempengaruhi pertumbuhan, maksudnya secara alami dia akan mempengaruhi banyak sedikitnya panen. Nah, panen ini akan mempengaruhi penawaran. Nah, ketika terjadi misalkan curah hujan yang sangat tinggi sehingga terjadi gagal panen, tentunya ini akan mengurangi jumlah penawaran produk-produk pertanian atau produk-produk yang bersifat alami, di mana hampir semua produk itu base-nya kan pada misalkan perikanan itu juga dipengaruhi oleh cuaca, kemudian pertanian juga dipengaruhi cuaca, kemudian kehutanan juga dipengaruhi cuaca. Jadi hampir semua produksi yang dilakukan manusia sebagai bahan dasarnya itu dipengaruhi cuaca. Ketika cuacanya tidak baik, itu akan menurunkan penawaran, dan ketika penawaran menurun akan terjadi penurunan dalam siklus ekonomi. Begitupun sebaliknya, di mana ketika cuaca itu baik, maka atau mendukung pertumbuhan, mendukung penawaran atau mendukung jumlah produksi, maka itu secara umum akan menyebabkan peningkatan dari perekonomian gitu, karena hasil yang diperoleh cenderung meningkat. Nah, hal ini tentunya akan menyebabkan naik turun. Jadi si faktor alamiah ini atau pengaruh tadi kayak curah hujan, angin ataupun gelombang laut ataupun iklim itu sendiri itu akan mempengaruhi naik turunnya perekonomian.
Faktor berikutnya yang mempengaruhi siklus ekonomi jangka pendek itu adalah pengaruh adat istiadat. Pengaruh ini tentunya berbeda antara satu negara dengan negara lain. Kalau ini untuk khusus di Indonesia, ada beberapa hal yang mempengaruhi adat istiadat, kayak misalkan Ramadan, karena Indonesia Muslim majority ya, jadi Ramadan ini sangat berpengaruh. Kemudian Idul Fitri atau Tahun Baru atau Natal atau hari raya yang dilakukan yang ada di Indonesia. Kenapa ini berpengaruh terhadap kitchen cycle? Karena biasanya ketika katakanlah kita ambil contoh hari raya Idul Fitri. Ketika terjadi hari raya Idul Fitri, orang-orang cenderung melakukan peningkatan permintaan. Jadi lebih banyak yang melakukan permintaan, misalkan orang permintaan daging menjadi melonjak, kemudian permintaan bawang atau rempah-rempah atau sayuran itu juga meningkat, kemudian pakaian juga meningkat, bahkan sampai kalau pas hari raya itu orang-orang cenderung suka kayak memperbaiki rumahnya, sehingga bisa permintaan cat atau untuk interior atau eksterior rumah itu meningkat, sehingga secara umum ini akan meningkatkan perekonomian gitu. Jadi produsen meningkatkan penawarannya dengan banyak memproduksi makanan-makanan yang memang terkait dengan hari raya, karena memang hari raya Indonesia sendiri itu adalah dominan Muslim, sehingga ini menjadi pengaruh yang sangat besar pada durasi atau siklus ekonomi jangka pendek atau si kitchen cycle ini gitu. Siklus ekonomi yang kedua adalah siklus ekonomi jangka menengah atau kita sebut dengan juggler cycle. Nah, juggler cycle ini dipengaruhi lamanya sekitar 7 sampai 11 tahun. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya juggler cycle ini adalah faktor alami atau kita sebut dengan khususnya adalah bintik matahari. Nah, bintik matahari ini dipercayai dapat mempengaruhi iklim. Jadi, si bintik matahari ini akan mempengaruhi iklim. Kalau tadi di durasi kitchen cycle yang mempengaruhinya itu adalah faktor-faktor alamiah kayak misalkan curah hujan, kemudian angin ataupun misalkan gelombang laut. Nah, kalau di sini adalah iklim secara keseluruhan atau secara global, di mana dalam jangka waktu tertentu akan terjadi climate change atau perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini disebabkan oleh adanya bintik matahari. Selanjutnya, untuk bagaimana iklim mempengaruhi perekonomian, tentunya seperti halnya tadi bahwa perubahan iklim itu akan menyebabkan penurunan atau peningkatan dari sisi produksi itu sendiri. Kemudian hal ini yang akan mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Selain itu juga di dalamnya juga karena iklim itu juga akan mempengaruhi bagaimana manusia merespon iklim itu sendiri. Misalkan ketika suhu udara semakin panas, tentunya produsen akan menawarkan sesuatu yang mendinginkan gitu, kayak misalkan adanya AC atau bahkan ada teknologi yang lebih baik lagi. Misalkan dari waktu dulu itu kita tidak ada yang namanya air cleaner atau pembersih udara, karena udara pada waktu dulu cukup baik, tapi sekarang seiring adanya polutan dan sebagainya, maka akan banyak ditawarkan air cleaner. Nah, itu yang akhirnya merubah siklus ekonomi. Durasi siklus ekonomi yang ketiga adalah Kondratif cycle.
Seperti tadi, kalau misalkan kita ada siklus ekonomi jangka pendek, jangka menengah, tentunya contractive cycle ini adalah siklus ekonomi jangka panjang. Nah, berapa lama jangka panjangnya? Contractive cycle itu antara 48 sampai 60 tahun. Jadi seperti itu. Jadi jangkanya antara 48 sampai 60 tahun. Adapun yang mempengaruhi adanya contractive cycle ini adalah adanya teknologi baru. Teknologi baru seperti apa? Misalkan yang waktu dulu pernah terjadi revolusi industri di mana ditemukannya mesin uap. Hal ini tentunya merubah banyak hal gitu. Pada saat revolusi industri tersebut kan selain mesin uap juga ditemukan mobil, alat transportasi yang tadinya menggunakan kuda, kemudian menggunakan mobil, kemudian menggunakan kereta api yang itu mass transportation, transportasi massa, itu akhirnya merubah waktu atau kecepatan seseorang ketika misalkan mengantarkan barang dan lain-lain. Tentunya ini juga merubah banyak hal. Di masa sekarang juga ini juga terjadi perubahan, misalnya setelah penemuan internet, apalagi sekarang banyak sekali setelah misalnya penemuan 4G, 5G, di mana internet semakin cepat dan orang semakin mudah mengakses internet, itu banyak yang sekali yang berubah. Misalkan perubahan pasar dari awalnya kita pasar secara langsung ke toko, ke mall, ini juga ada yang misalkan pasar baru yaitu online market atau online marketing atau pemasaran melalui online. Nah, perubahan-perubahan ini akan mempengaruhi siklus ekonomi gitu. Jadi perekonomian akan mengalami perubahan. Nah, ini biasanya jangkanya tidak dalam jangka waktu dekat seperti yang tadi disampaikan. Pada contractive cycle ini terjadi antara 48 sampai 60 tahun karena penemuan teknologi-teknologi baru itu biasanya memakan waktu. Bagaimana dengan siklus ekonomi di Indonesia? Di Indonesia sendiri paling tidak ada 4 masa yang menandai siklus ekonomi. Yang pertama adalah masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, dan Pasca Reformasi. Pada masa Orde Lama itu dimulai dengan setelah perang kemerdekaan berakhir, yaitu antara tahun 1945 sampai dengan 1949 terhadap pengakuan Republik Indonesia Serikat. Pembangunan pada saat itu lebih dititik beratkan kepada nation building karena kondisinya pada saat itu kan setelah penjajahan lama, sehingga pemerintahan pada saat itu lebih banyak melakukan pembangunan infrastruktur. Kemudian peran pemerintah dalam perekonomian sangat dominan, di mana pengeluaran pemerintah terkonsentrasi untuk tujuan politik dan keamanan dan ketertiban. Karena pada masa itu juga setelah kemerdekaan itu juga terjadi banyak pemberontakan. Hal ini menyebabkan usaha untuk perbaikan di bidang ekonomi menjadi terabaikan. Pada saat itu, kondisi perekonomian sangat sulit di mana inflasi yang terjadi sangat tinggi. Kondisi tersebut diatasi dengan mencetak banyak uang sehingga itu memperparah tingkat inflasi. Kemudian yang selanjutnya bahan-bahan pokok sulit untuk didapatkan oleh masyarakat. Hal ini diperparah dengan beredarnya berbagai jenis mata uang yang ada pada saat itu, seperti uang Gejapas Bank, uang pemerintahan Belanda, uang Nika, uang Ori, dan beberapa jenis uang lokal. Di antaranya ada Urip Sumatera, Urita Tapanuli, Ursus Sumatera Utara, Uriba Aceh, Uridap Banten, dan uang Mandat Palembang.
Jadi hal ini menyebabkan kondisi perekonomian atau pertumbuhan ekonomi menurun. Adapun masalah yang dihadapi pada masa Orde Baru yang merupakan peninggalan dari Orde Lama antara lain adalah ketidakmampuan untuk membayar hutang. Kenapa? Pada saat Orde Lama, ketika pembangunan ditujukan kepada nation building, itu terjadi peminjaman atau hutang yang besar oleh negara Indonesia kepada negara-negara luar gitu. Dan pada saat di akhir 60-an itu pemerintahan tidak mampu untuk membayar hutang. Kemudian juga pada saat itu terjadi defisit neraca perdagangan. Kemudian juga anggaran pemerintah juga terjadi defisit. Kemudian inflasi mencapai 635% dan buruknya prasarana ekonomi. Jadi pada saat itu masalah utama yang dihadapi Orde Baru dari pasca Orde Lama adalah itu. Upaya yang dilakukan dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut antara lain adalah melakukan pengendalian inflasi, kemudian penyediaan bahan pangan, terutama beras, kemudian rehabilitasi prasarana ekonomi, meningkatkan ekspor, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki iklim investasi, terutama investasi asing, dan melaksanakan pembangunan berencana yang disebut dengan pelita, pembangunan 5 tahunan yang terbagi atas trilogi pembangunan. Masa Orde Baru sendiri terbagi menjadi beberapa masa. Yang pertama adalah masa stabilisasi atau recovery, di mana itu terjadi pada tahun 1966 sampai dengan 1970. Pada saat itu, pemerintah melakukan kebijakan anggaran belanja seimbang dan mendorong investasi melalui pada tahun 1968 UUPMA dan UPMDN. Kemudian menata sistem perbankan nasional melalui Undang-Undang Nomor 13 1968 tentang Bank Sentral dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Bank Umum. Pada tahun 70-an tercipta stabilitas ekonomi nasional di mana inflasi dapat ditekan dari 635% pada tahun 1967 itu menurun sampai 112%, 68 itu 85%, dan tahun 1969 mencapai 10% dan akhirnya di 1971 menurun sampai dengan 1,5%. Kemudian mulai dilaksanakan kebijakan industrialisasi di Indonesia seperti ini terjadi industri substitusi impor, misalnya industri pupuk. Kemudian mulai diterapkan pembangunan berkesinambungan atau pelita pertama sampai dengan seterusnya. Pada tahun 1970-an, 1973 sampai 1974 ini terjadi boom di Indonesia, di mana pada saat itu disebabkan karena bonansa minyak atau oil boom, di mana pada saat itu harga minyak dunia meningkat sampai dengan 40%, sehingga ini menyebabkan penerimaan negara naik menjadi 48% dan inflasi juga meningkat. Kemudian peran minyak menjadi dominan dan non-migas menjadi tertinggal. Peran swasta pada saat itu dalam perekonomian relatif kecil. Pada tahun 80-an terjadi masa resesi, di mana hal itu pada saat itu terjadi oversupply minyak dunia yang menyebabkan harga minyak turun dan terjadi defisit perdagangan luar negeri. Karena apa? Karena pada saat itu Indonesia hanya terfokus pada minyak gitu, yang tadi disebut oil boom itu tadi. Kemudian ketika harga minyak dunia turun, maka kita terdampak yang menyebabkan resesi tadi. Kemudian terjadi defisit perdagangan luar negeri Amerika, terjadi kenaikan harga mata uang yen Jepang terhadap dolar Amerika, pendapatan negara turun, utang negara dalam mata uang yen meningkat. Karena apa tadi? Karena mata uang yen
mengalami kenaikan harganya, mengalami kenaikan harga mata uang yen. Kemudian akhirnya dilakukan upaya penyesuaian atau devaluasi, deregulasi dan penghematan. Pada tahun 1983 mulai terbentuk masa deregulasi. Ini yang pada bulan Juni terjadi deregulasi perbankan di mana bank bebas menentukan bunga dan pagu kredit. Kemudian 84 terjadi deregulasi bidang fiskal. Di tahun 85 deregulasi bidang perdagangan, 86 sistem pengembalian beda masuk, kemudian 87 deregulasi transparansi alokasi kuota tekstil, dan 88 penghapusan monopoli impor plastik dan baja. Pada tahun 1986 terjadi deregulasi bidang investasi di mana PMA boleh memiliki saham 95% asalkan untuk ekspor. Kemudian 87 deregulasi pasar modal di mana investor asing boleh membeli obligasi di BJ, dan 88 ada Pakto 88 di mana ada kemudahan mendirikan bank, membuat aturan legal lending limit, dan cadangan minimum diturunkan dari 15% menjadi 2%. Pada tahun 1990 ini terjadi overheated atau masa perekonomian kepanasan, bahasa Indonesia mungkin seperti itulah, di mana pada saat itu terjadi kinerja bank menurun, di mana karena apa? Karena KAR itu rendah dan LDR tinggi, kredit banyak yang macet. Kemudian di sini ada upaya untuk mengatasinya itu dengan tight money policy atau kebijakan uang kertas dan pengendalian mega proyek, serta KAR ditingkatkan menjadi 8%. Kemudian pada tahun 1995 sampai 96 Indonesia menjadi macan Asia baru. Itu disampaikan bahwa itu jadi sumber kekuatan ekonomi Asia Tenggara. Tetapi pada tahun 1996 dan 1997 terjadi awal dari krisis moneter yang akhirnya meledak di tahun 1998. Setelah Orde Baru selesai, kemudian di sekitar tahun 1998 di bulan Mei terjadi pergantian kepemimpinan, dan itu merupakan dari Pak Soeharto ke wakilnya yaitu B.J. Habibie. Pada saat itu mulai terjadi orde reformasi di mana pada kondisi tersebut yang dihadapi adalah nilai rupiah merosot di mana tinggal 85% dari semula, kemudian inflasi meningkat tajam mencapai 77,6%, terjadi kontraksi ekonomi minus 13,2%, dan investasi dalam negeri menurun kecuali investasi asing, dan suku bunga meningkat di mana SBI satu bulan itu mencapai 70%. Ekspor dan impor turun kecuali ekspor pertanian dan transaksi berjalan surplus. Suku bunga meningkat, kenapa? Karena pada saat itu terjadi distrust terhadap perbankan sehingga perbankan meningkatkan suku bunga sampai di titik 70%. Selain itu juga terjadi pemindahan modal dalam negeri keluar atau capital flight sebesar 10% sampai 15% dari PDB. Kemudian cadangan devisa juga turun. Ini Maret 1997 sebesar 26,6 miliar dolar, maaf. Kemudian Maret 98 menjadi sebesar 13,2 miliar, dan 99 meningkat menjadi 15,8 miliar. Uang primer meningkat di tahun 96 sebesar 81% terhadap CUB, dan tahun 97 meningkat 26,4%, dan tahun 98 sebesar 41,4%.
Pemulihan ekonomi pada masa reformasi itu dilakukan antara lain penyehatan kerangka makroekonomi, di mana yang dilakukan adalah pengendalian inflasi di kisaran 20%, transaksi berjalan diupayakan surplus untuk membantu membayar hutang. Kemudian adanya revisi APBN dengan parameter baru, di mana defisit diusahakan berkisar 1% dari PDB. Kemudian pengurangan subsidi di bidang energi, terutama BBM, namun tetap memberi perlindungan terhadap masyarakat miskin. Kemudian adanya transparansi kebijakan fiskal, di mana dana reboisasi dimasukkan ke dalam APBN. Kemudian proyek swasta, di mana dilakukan penjadwalan kembali terhadap 12 proyek infrastruktur, dana negara untuk IPTN dihentikan, kemudian pencabutan perlakuan khusus dan fasilitas kredit bagi proyek mobil nasional. Kemudian selanjutnya adalah ada penegasan kebijakan moneter, di mana BI diberi otonomi penuh dalam menentukan kebijakan moneter dan suku bunga. Pemerintah juga memberi dukungan penuh pada bank swasta dan pemerintah untuk melakukan merger. Yang keenam adalah terjadinya restrukturisasi sektor perbankan dan sektor swasta. Terakhir, upaya pemulihan ekonomi dilakukan dengan menggunakan strukturisasi struktural, di mana Bulog hanya memonopoli beras, kemudian terigu dan gula yang sebelumnya dimonopoli dihapuskan. Perdagangan domestik, produk pertanian sepenuhnya dideregulasi, BPPC dihapus, terus kemudian pendanaan ADB dipusatkan hanya pada usaha kecil, menengah, dan eksportir. Hambatan investasi pada kelapa sawit dihapus, dan penghapusan aturan investasi pada penjualan grosir dan retail. Selanjutnya adalah setelah pasca reformasi itu ada perubahan di pasca reformasi. Setelah reformasi, di mana kepemimpinan itu diganti dengan pada saat itu Presiden Gus Dur, yang kemudian tidak lama Gus Dur digantikan oleh Megawati. Setelah itu digantikan kembali oleh Susilo Bambang Yudhoyono selama 2 periode. Pada masa pemerintahan SBY itu cenderung lebih stabil perekonomian, di mana itu mengalami ekspansi ya. Kemudian setelah itu digantikan oleh pemerintahan Joko Widodo sampai dengan sekarang. Nah, pada tahun 2020 sistem perekonomian kita cenderung menurun karena adanya salah satu yang menyebabkan penurunan tajam atau resesi, mungkin ke arah resesi tapi sebetulnya sudah resesi, itu karena adanya pandemi gitu. Nah, saya tidak mengungkapkan lebih detail tentang pasca reformasi. Untuk tugas selanjutnya adalah kalian tidak merangkum mata kuliah ini pada pertemuan ini adalah tapi melihat bagaimana siklus ekonomi di Indonesia yang terjadi pada masa boleh memilih, boleh pada masa pemerintahan Gus Dur dan Megawati, atau pemerintahan SBY, atau pada pemerintahan Joko Widodo. Mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.